Usainya waktu jam pelajaran sekolah adalah hal yang sering kali dinanti bagi sebagian murid, di mana saatnya anak-anak dapat meluangkan waktu untuk bermain. Namun tidak semua anak dapat merasakan kebahagiaan masa kecil seperti itu. Pas di sekolah, katus jadi kayak pesen tututnya, nya, nuhunnya. Waktu bermain adalah aktivitas favorit anak-anak. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk Rosita, bocah kelas 3 sekolah dasar yang tinggal bersama kakek dan neneknya ini. Sudah menjadi tanggung jawab besar yang harus Rosita sadari bagi anak seusianya untuk membantu kakek dan neneknya dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Bukan tanpa alasan, Rosita harus berjalan di tengah-tengah persawahan. Sudah terbiasa bagi Rosita bersahabat dengan alam seperti ini. Alam yang rindang menjadi tempat baginya mencari sumber makanan. Tidak ada rasa takut, walau bahaya mungkin muncul. Sudah menjadi kegiatan rutin bocah berumur 9 tahun ini berjibaku dengan lumpur di sawah. Tutut merupakan keong sawah yang sejenis dengan siput air yang mudah dijumpai di perairan tawar di daerah tropis. Biasanya, tutut senang bersarang di sawah-sawah yang sudah panen, yang banyak dialirkan air. Pekerjaannya sebagai pemburu tutut sudah lama Rosita jalani. Awal mula yang hanya sebagai kegiatan isengnya di waktu luang, membuat gadis kecil ini menjadikan tutut sebagai ladang penghasilannya. Rosita ngelari yang mana? Tutut, hirarian tutut, Tututnya buat apa? buat dijual, buat bantu nenek dan bapak. Kalau nyari tutut, di mana? Di sawah udah dibuat, Susah nggak ngelarian tutut? susah, Susahnya kemana? jeblo gatel-gatel. Takut ada ular gitu nggak? Enggak, Lamun dijualnya teh asak atau apa? biasanya dijualnya atah, Lamun dijual teh sabaraha? 2.000 sabungkus. Hingga kini, Rosita sering menerima pesanan tetangga yang sedang ingin menyantap tutut sebagai lauk teman makan nasi. Mencari tutut tidak semudah seperti kelihatannya. Bagi Rosita selalu ada kesulitan yang harus ia hadapi dikala ia sedang berburu tutut. Rosita hari ini tututnya dijual keliling atau ayah memesan? Ini mesen, Rosita nggak capek nyari tutut pulang sekolah? enggak, Kenapa? bantu buat emak dan kakek. Emang kenalan, Mak? Sekolah keringan baik. Banyak cara yang bisa Rosita lakukan untuk menjual tututnya. Selain dengan menerima pesanan, sebenarnya terkadang ia jual tututnya dengan berkeliling kampung. Nenek yang semakin memburuk jelas membuat Rosita tambah merasa gusar. Inilah yang membuat gadis kecil ini merasa bahwa sudah bukan lagi waktunya untuk bermanja-manja. Biasanya tutut hasil perburuannya ini ia bagi dahulu menjadi bungkusan-bungkusan kecil sebelum dijual. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu pesanan tutut. Terpaksa Rosita harus menjual semua tututnya dengan harga yang tidak seberapa. Walau begitu, bagi anak kecil seusia Rosita, bisa memperoleh jerih hasilnya sendiri merupakan sebuah kesenangan yang sangat ia syukuri. Mak, mak. Jua namanya.
Wanita tua renta inilah yang selama ini merawat Rosita sejak kecil. Kini umur Jua sudah menginjak 80 tahunan. Jua bukan hanya seorang ibu rumah tangga, tetapi juga membantu suami dalam mencari penghasilan. Meski tak memiliki keahlian khusus, Jua mencoba pekerjaan apapun yang ia bisa, termasuk di tempat pengolahan kolang-kaling milik saudaranya ini. Iya, mama. Iya, bantu. Terus. Biasanya Jua membantu mengupas kolang-kaling yang sudah direbus selama 2 jam sebelumnya. Walau tak seberapa, paling tidak ada hasil yang didapat untuk sehari-hari. Tapi seueur-seueur. Tak sakit tuh ge atas. Kadang tarik teuing. Di umur belianya tak lantas membuat Rosita terlena. Rasa lelah pun ia tepis dengan semangatnya. Lagi pula, tak tega rasanya melihat sang nenek yang biasa ia panggil dengan sebutan emak ini bekerja seorang diri. Apalagi di tubuh renta sang nenek sudah banyak mengidap penyakit, yakni penyakit darah tinggi, juga asam urat yang sudah lama dideritanya. Manlieur. Hoyong cari. Hoyong. Rosita sudah dirawat oleh neneknya sejak ia berumur 2 tahun, sejak orang tuanya bercerai. Kini ibundanya sudah tinggal terpisah dan berada di beda desa. Biasanya Rosita membantu menumbuk buah kolang-kaling yang sudah lunak ini menjadi berbentuk pipih. Udah lama bantu di sini. Udah dari kelas 2. Di sini bantu apa aja? Ngecai, emang wadah, musikan, ngeprank. Susah nggak ngegeprak kolang-kaling? Susah. Karena gatel-gatel, berat, pegel-pegel. Lihat kan ini. Takut misalkan. Sakit darah tinggi yang diderita sang nenek memang sudah begitu parah. Bahkan seringkali Rosita menemukan sang nenek sudah tergeletak tak berdaya di rumahnya. Pak, Nyai. si emak garing deui bau asin sian aci cang ke dokter.